Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Septian, NIM B.20101313 dari kelompok 4. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul yaitu pemanfaatan ampas singkong menjadi cemilan. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil dari lembar kerja yang ketiga, yaitu fokus permasalahan. Nah, fokus permasalahan di sini kita memunculkan sebuah inovasi. Lalu ada lembar kerja keempat, yaitu pembentukan tim dan analisis sumber daya dari kebutuhan masalah, yaitu ampas singkong, sisa pembuatan tepung tapioka menjadi keripik. Ini ada masalah yang ingin kita selesaikan. Lalu ini ada lembar kerja kelima, yaitu peta empati. Di sini kita mewawancarai masyarakat. Sebenarnya kita mewawancarai 3 masyarakat, tetapi yang kita masukkan ke dalam PPT ini hanya perwakilan dari salah satu masyarakat saja. Nah, ini ada ada lembar kerja ke-6, yaitu sebagai dokumentasi wawancara. Lalu ini ada lembar kerja ke-7, yaitu story world. Ini ada lembar kerja ke-8, yaitu analisis diagram tentang bagaimana cara mengatasi masalah ini. Ini ada lembar kerja 9, yaitu memetakan pihak yang terlibat. Lalu ini ada dev variable, yaitu mengidentifikasi masalah. Masalahnya yaitu dari sisa ampas singkong dari pembuatan tepung tapioka yang dibiarkan begitu saja. Lanjut. Ini ada lembar kerja ke-11, yaitu menggali lebih dalam tentang pengolahan limbah tepung tapioka. Di sini kita ngambil dari 2 jurnal yang ada, yaitu pembuatan saus dan pembuatan nata de telo. Nah, ini ada lembar kerja ke-12, yaitu brainstorming atau memunculkan ide. Nah, di sini kita memunculkan ide dari proses pembuatan, pengolahan, sampai kita pemasaran produk kita secara sendiri. Baik, di sini saya langsung ingin ke yang ingin saya jelaskan, yaitu tentang fokus permasalahan di sini. Fokus permasalahan di sini yang jadi titik permasalahannya yaitu ampas sisa hasil dari pembuatan tepung tapioka. Nah, ampasnya itu berupa sebuah sisaan hasil dari tepung tapioka itu sendiri. Nah, sementara itu tepung tapioka itu adalah salah satu jenis bahan pangan yang dibuat dari umbi kayu. Bahan pangan tersebut merupakan pati yang kemudian diekstrak dengan air dari umbi singkong. Lalu disaring, cairan hasil saringan tersebut diendapkan. Bagian mengendap tersebut selanjutnya dikeringkan dan digiling hingga memperoleh butiran-butiran pati halus yang berwarna putih, kemudian kita sebut dengan tepung tapioka. Ampas tersebut lalu banyak hasil dari sisa ampas tersebut yang telah diekstrak menjadi terbuang. Tetapi dari hasil sisa ampas tersebut kita masih bisa membuat cemilan yang bergizi dan bernutrisi. Salah satunya adalah makanan yang bisa kita buat adalah keripik deblo. Manfaat dari makanan yang berbahan dasar singkong ini adalah menambah energi, merupakan sumber serat dan karbohidrat yang kompleks, memiliki kandungan antioksidan yang baik, serta membantu mengendalikan kadar gula darah. Nah, singkong juga menjadi salah satu komoditas pangan yang tumbuh di Indonesia. Sebelum beras menjadi salah satu bahan pokok yang merata di semua daerah, beberapa daerah di zaman dahulu telah menjadikan singkong sebagai bahan pangan yang paling utama. Seiring perjalanan waktu, singkong menjadi makanan yang dikonotasikan dengan masyarakat ekonomi ke bawah. Lanjut ke lembar kerja keempat, yaitu tentang pembentukan tim. Nah, di sini ada analisis sumber daya, masalah yang ingin kita capainya yaitu masalah ampas singkong, sisa pembuatan tepung tapioka menjadi keripik deblo atau cemilan. Nah, di sini ada anggotanya yaitu Mutia Liza dan Kak Nova Nur Hizriana. Keahlian yang dibutuhkannya yaitu keahlian dalam pengelolaan hasil sisa ampas singkong tersebut menjadi cemilan. Dasar keterangannya yaitu dasar penyelesaian masalahnya. Lalu ada Karif Zulkifli sebagai pengembang bisnis atau startup. Keterangannya yaitu diperlukan jika pengembangan bisnis tersebut untuk kedepannya. Lalu ada Kasal Sabila, keahlian yang dibutuhkannya adalah desain produk,
grafis, dan 3D. Keterangan yang diperlukannya jika harus merancang prototyping dan poster publikasi. Lalu ada saya sendiri, William Septian, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi dengan diperlukannya jika harus membuat video untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan tentang hasil dari manfaat ampas singkong ini itu sendiri. Lalu masalah yang ingin kita selesaikannya yaitu ampas singkong dari pembuatan tepung tapioka menjadi cemilan atau keripik deblo. Nah, mengapa sih kita tertarik pada masalah ini? Nah, karena hasil dari sisa ampas yang digunakan pada pembuatan tepung tapioka ini biasanya itu dibuang. Kan tetapi sisa dari ampas singkong tepung tapioka ini tuh bisa menjadi cemilan yang sehat dan bernutrisi sehingga bisa di sehingga kita bisa memanfaatkannya dan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual dan berkualitas. Nah, kontribusi yang ingin kita berikan itu yaitu sebagai inginnya melakukan terobosan baru dalam membuat sebuah produk hasil sisa bahan baku yang tidak terpakai, sehingga menjadi produk olahan yang berkualitas dan bernilai harganya dan bisa dinikmati banyak orang. Nah, di manakah dan pada siapa sih masalah ini itu terjadi? Yang biasanya kebanyakan itu terjadi pada pabrik pembuatan tepung tapioka. Tapi biasanya kalau pabrik pembuatannya itu dia punya cara tersendiri untuk mengatasi limbahnya ini. Tapi kebanyakan masyarakat yang bikin secara mandiri atau biasanya masyarakat di pedesaan itu masih membuat secara manual atau sendiri itu mereka itu membuat sendiri. Nah, sisa ampasnya itu biasanya dibuang dan dibiarkan ditabur begitu saja di tanah. Nah, sumber daya atau keahlian pengetahuan yang harus kita miliki itu, kita sebagai mahasiswa teknologi pangan dan teknik industri pertanian yang telah mempelajari ekonomi teknik, riset pemasaran, dan kewirausahaan untuk membuat atau menciptakan sebuah produk dari bahan baku sisa sehingga dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual dan berkualitas. Nah, ini lembar kerja ke-5 yaitu sebagai peta empati. Di sini juga kita mewawancari masyarakat. Ini ada dokumentasi wawancaranya, yaitu dengan Ibu Iwin, umur 32 tahun, jenis kelaminnya perempuan, keluarga ibu dari 2 orang anak, siswa SD kelas 5 dan memiliki seorang batita. Mata pencahariannya yaitu sebagai ibu rumah tangga. Kondisi perekonomiannya tinggal di rumah bersama keluarga dan termasuk masyarakat kelas menengah. Perannya yaitu ibu rumah tangga yang aktif dalam berjualan makanan. Ini ada lembar kerja ke-6 lembar kerja ke-7 yaitu tentang story wall. Nah, ini ada analisis diagram. Analisis diagram ini kita menganalisis bagaimana masalah itu terjadi hingga bagaimana kita cara menyelesaikannya. Ini ada memetakan pihak mana saja yang terlibat. Ya, banyaknya sih pihak yang terlibat pasti masyarakat sekitar, masyarakat yang sering membuat tepung tapioka ini secara mandiri atau pabrik yang membuat tepung tapioka itu sendiri. Nah, lanjut ke variable yaitu mengidentifikasi masalah. Saya ingin menjelaskan di sini masalah yang sering terjadi di sini yaitu tentang sisa ampas singkong dari pembuatan tepung tapioka yang biasanya itu dibiarkan begitu saja. Nah, lingkungan mana sih? Nah, di lingkungannya itu yaitu pabrik pembuatan tepung tapioka yang terletak di daerah pedesaan, dekat dengan lingkungan warga sekitar. Sehingga hal yang sangat diinginkan masyarakat sekitar adalah lingkungan yang asri, bersih, dan bebas dari cemaran. Dan juga beberapa masyarakat yang membuat secara mandiri ketika sudah menjadi ampasnya, lalu ampasnya itu dibuang begitu saja. Nah, ini siapa sih yang terkena dampak dan siapa sih yang terlibat? Nah, yang terkena dampak di sini adalah masyarakat sekitar yang sering membuat tepung tapioka secara mandiri dan membuang ampasnya begitu saja. Nah, yang terlibatnya itu banyak. Yang pertama itu pabrik tepung tapioka itu tersendiri atau pedagang yang membuat tepung tapioka dan masyarakat yang membuatnya secara mandiri. Nah, solusi yang dapat kita lakukan yaitu beberapa masyarakat sudah ada yang memanfaatkan limbah tersebut guna mencegah pencemaran lingkungan. Namun, karena banyaknya limbah dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, maka dari itu kita perlu mengadakan sosialisasi cara pengolahan ampas tepung tapioka tersebut menjadi makanan ringan atau cemilan yang bergizi dan bernutrisi.
Nah, ini aktivitas yang terkait pada masalah ini yaitu memproduksi, membuat tepung tapioka, kemudian membuang limbah ampas singkongnya. Yang telah berjalan dengan baik di lingkungan ini yaitu melakukan survei beberapa banyak ampas tepung tapioka yang dihasilkan, lalu memanfaatkan limbahnya menjadi bahan pangan. Yang belum berjalan atau yang tidak berjalan tetapi masih bisa kita perbaiki yaitu yang pertama adanya kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan dan mengurangi pencemaran terhadap ampas tepung tapioka, sehingga ampas tersebut mencemari lingkungan seperti mengurangi kualitas air dan polusi udara karena menghasilkan bau yang tidak sedap. Nah, yang kedua yaitu menyediakan tempat buangan khusus yang cukup memadai agar limbah atau ampas tepung tapioka ini tidak mencemari lingkungan, serta mengajak masyarakat agar ikut berperan aktif memanfaatkan limbah tersebut untuk diolah menjadi makanan ringan agar dinikmati dan dapat diperjualbelikan. Lanjut, ini ada menggali lebih dalam. Nah, kita ngambil di judulnya yaitu pengolahan limbah tapioka. Sumbernya yaitu limbah tapioka.pdf wordpress.com. Nah, deskripsi tentang dari judulnya itu dia melakukan pembuatan saus ampas singkong dengan harga yang relatif murah sehingga bisa bersaing di pasaran. Nah, yang dapat kita pelajarinya yaitu dengan diterapkannya program ini, masyarakat lebih mudah memanfaatkan hasil limbah untuk diolah menjadi produk pangan yang lebih variatif. Tetapi kelemahannya yaitu tidak semua masyarakat menyukai produk olahan yang dibuat dan diproduksi secara rumahan karena merasa ragu akan kualitas dan terbiasa membeli produk yang memiliki nilai merek dagang yang lebih baik. Kelebihannya yaitu tampilan produk dan pada kemasan tidak kalah menarik, kualitas terjamin, dan harga lebih murah dari produk saus yang di pasaran. Nah, yang kedua itu ada Nata de Telo. Nah, ini dari sumbernya itu usulan program kreativitas mahasiswa pengguna ampas ubi. Nah, ini deskripsinya yaitu pembuatan makanan yang bergizi dengan memanfaatkan ampas ubi kayu sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Nah, apa sih yang kita dapat mempelajari? Ya, kita dapat mempelajari tentang pemanfaatan ampas singkong ini bukan hanya dapat diolah menjadi keripik saja, tapi juga seperti bisa menjadi kayak nata de coco. Nah, kelemahannya nata de coco ini membutuhkan sebuah fermentasi bakteri. Fermentasi ini membutuhkan waktu dan keterampilan khusus dalam pengolahannya agar menghasilkan apa yang kita nata de telo yang kita mau. Nah, kelebihannya yaitu tampilan produk lebih menarik dan cara pengaplikasian produk lebih bervariasi sehingga meningkatkan minat para konsumen. Nah, ini ada brainstorming bagaimana kita menjadikan ini ide bisnis agar mempunyai nilai jual dan berkualitas. Yang pertama di sini kita dapat ide untuk mulai dari kayak pengolahan, packaging-nya, lalu pemasarannya. Ini yang pertama yaitu ada mengumpulkan hasil, kedua ada menambahkan citra rasa kayak nambahin rasa keju, jagung, barbeque, sapi panggang. Lalu ada membuat packaging yang menarik agar diminati, lalu membuat nama brand-nya juga. Terus lalu ada membuat sebuah akun media sosial untuk memudahkan pemasaran dan informasi produk. Lalu di sini juga ada menambahkan varian rasa, kayak misalkan kalau varian rasa itu pada pengolahannya, misalkan ingin dapat rasa yang pedas, berarti kita nambahkan beberapa cabai atau gimana agar si rasanya itu menjadi pedas. Lalu ada pengolahan bahan menggunakan sarung tangan plastik, tujuannya agar lebih aseptik dan konsumen percaya bahwa kita melakukan membuat pengolahan bahan ini tidak secara malas-malasan atau ini benar-benar pengolahannya dengan baik. Terus ada juga pemasarannya seperti harga promo seperti buy 3 get 1 atau diskon 10% pembelian kedua. Lalu ada gratis ongkir, pengiriman daerah Bogor, selalu memberikan harapan jika kualitas produk kita paling terbaik. Lalu membuat ampas sendiri, jika ampas tidak ditemukan dan produksi dikejar target, dan tepung tapioka-nya itu juga bisa kita jual lagi. Lalu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar agar mempunyai kualitas yang tinggi. Nah, dari beberapa ide ini kita ambil kesimpulannya, kita kelompokkan, ada 3 kelompok, yaitu mulai dari pengelolaannya. Pengelolaannya ini kayak mengumpulkan hasil, menambahkan citra rasa, menambahkan varian rasa pada pengelolaan menggunakan sarung tangan plastik agar lebih aseptik, lalu membuat ampas sendiri jika tidak ditemukan dan produksi dikejar target, dan melakukan pengolahan dengan baik agar mempunyai kualitas yang tinggi juga. Lalu selain itu juga kita membuat packaging yang lebih menarik, membuat nama brand yang lebih menarik dan lebih dinikmati.
dan membuat sebuah akun media sosial untuk memudahkan pemasaran dan informasi produk yang kita hasilkan gitu. Lalu ada pemasarannya yaitu seperti harga promo buy 3 get 1 atau diskon 10%, gratis ongkir untuk daerah pengiriman Bogor, dan selalu memberikan harapan yang kualitas jika produk kita itu yang paling terbaik. Nah, dari pokok ide-ide di sini yang harus kita pertimbangkan dalam desain kita yaitu ide yang diperoleh bersifat pengumpulan, pengelolaan hingga ke pemasarannya. Nah, ide yang mampu kita menjadi solusi bagi permasalahan yang kita hadapi ini yaitu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar agar mempunyai kualitas yang tinggi sehingga mempunyai nilai jual juga yang tinggi dan konsumen merasa puas dengan hasil cemilan dari sisa ampas tepung tapioka ini. Untuk ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.